Perkenalkan, nama saya Ray, umur saya 17 tahun. Saya pindahan dari sekolah SMA swasta di kota X, dan saya akan melanjutkan pendidikan saya di sini sebagai murid kelas 10 bersama kalian. Terima kasih. Ya, namanya Raiman Maselo, berusia 17 tahun, mempunyai hobi olahraga bola basket. Tak heran mempunyai badan yang tinggi hingga 175 cm, badan atletis, serta tampangnya begitu tampan. Mempunyai bibir yang tipis serta selalu lembab, bulu mata yang indah, tidak bosan untuk dipandang. Ray masuk ke SMA swasta tersebut mempunyai alasan tertentu, yakni karena pindah tugas orang tuanya ke kota ke-10 tersebut. Sebenarnya, Ray adalah dua orang bersaudara, tapi karena beberapa tahun yang lalu, adik perempuannya Rianti mengalami penyakit yang langka, akhirnya meninggal dunia pada umur 6 tahun. Ya, ini bisa dibilang Ray adalah anak tunggal di keluarganya itu. Ray pintar, ulet, dan rajin tak heran lagi. Karena papanya memang seorang guru, ya, papanya pindah tugas ke sekolah yang ia tempati sekarang. Ray dipersilakan duduk setelah perkenalan di depan kelasnya. Ray menduduki kursi yang bersebelahan dengan teman barunya. Saat pelajaran dimulai, Ray begitu juga teman sekelasnya serius belajar hingga mata pelajaran selesai. Saat guru meninggalkan ruangan, Ray pun berkenalan dengan teman sebelahnya. "Hai, aku Ray, Raiman Maselo," ucap Ray sambil mengarahkan tangannya kepada temannya tersebut. Dengan wajah yang tersenyum. "Handi," ucap temannya tersebut. "Senang berkenalan denganmu," ucap Ray. "Terima kasih," lanjut Handi. Mereka berbincang-bincang sampai akhirnya guru mata pelajaran berikutnya pun memasuki kelas mereka. "Selamat siang anak-anak," ucap guru yang baru masuk ke kelas itu. "Selamat siang Bu Guru," ucap mereka serentak. Ya, ibu guru yang bernama Debbie, umur 37 tahun, tapi kelihatan masih muda. Terlihat seperti masih umur 24 tahun gitu. Karena badan yang langsing dan wajah yang terawat sehingga terlihat masih awet muda, terlebih ibu guru tersebut sangat ramah dan mudah tersenyum. Ketika pelajaran ingin dimulai, si ibu guru fokus kepada salah satu muridnya yang merasa masih asing di matanya. "Sebelum kita memulai pelajaran, saya perhatikan sedari tadi, apakah ada siswa kita yang baru atau memang salah ruangan?" tanya bu guru karena penasaran. "Siswa baru, Bu," jawab mereka serentak. "Boleh tahu nama kamu siapa?" tanya bu guru kepada Ray. "Nama saya Ray, Bu. Raiman Maselo," ucap Ray sambil tersenyum. "Oke, baiklah. Semoga kamu betah belajar di sini," sambut bu guru. "Ya, Bu. Terima kasih," ucap Ray. Pelajaran dimulai dengan santai. Saat sedang mengikuti pelajaran tersebut, Ray merasa ada yang memperhatikan sedari tadi. Ketika ia menoleh ke arah samping, dia sempat melihat seorang siswi sedang memperhatikannya. Namun siswi itu langsung buang muka. Ray pun melanjutkan pelajarannya meskipun ia dapat merasakan selalu diperhatikan siswi tersebut. Saat istirahat tiba, Handi mengajak Ray untuk ke kantin dan Ray pun mengikuti ajakan teman barunya tersebut. Karena memang masih itu yang baru dia kenal. Ketika dia sedang duduk bersama temannya di kantin tersebut, dia memperhatikan sekelilingnya. Tiba-tiba dia melihat siswi yang tadi di kelas masih menatapnya juga. "Han, gue boleh tanya gak?" tanya Ray ke Handi. "Boleh, mau tanya apa?" ucap Handi terlihat santai. "Nama siswi yang itu siapa?" tanya Ray penasaran sambil menunjuk ke siswi tersebut. "Oh, itu namanya Rena. Anak kelas kita juga," ucap Handi sambil asyik makan gorengan yang dijual di kantin itu. "Wow," lirik Ray singkat. Selesai makan di kantin, Handi mengajak Ray berjalan keliling sekolah untuk melihat-lihat dan memperkenalkan semua ruangan di sekolah itu. Saat sampai di dekat perpustakaan, Ray melihat Rena hendak masuk ke perpustakaan itu. Ray memperhatikan Rena. Ternyata Rena juga berjalan ke perpustakaan sekali-sekali melirik ke arah Ray. Ray memperhatikan dirinya sendiri, apa ada yang salah ya di penampilanku? Kenapa dia selalu begitu memperhatikanku ya? Batinnya. Akhirnya, Ray dan Handi melanjutkan perjalanannya ke kelas mereka. Ketika memulai mata pelajaran yang baru, tanpa sengaja Ray menoleh ke arah bangku Rena dan mendapati Rena yang juga sedang menoleh ke arah Ray juga. "Wah, ternyata kalau dilihat dari dekat dia cantik juga," ucap Ray dalam hati. "Ganteng banget sih ini orang," batin Rena. Tanpa mereka sadari, mereka begitu lama saling berpandangan.
Ray terkejut saat menyadarinya telah memandang Rena begitu lama. Sebaliknya juga Rena. Mereka langsung mengalihkan pandangan mereka masing-masing ke depan. Kenapa dada gue terasa seperti sesak ya? Kaki gue juga kayak gemetar batin Ray. Aduh, kok gue jadi gak fokus sih? Ngapain juga nih hati berdebar terus setiap lihat dia? Batin Rena. Setelah mata pelajaran selesai. Bro, pulang bareng siapa? Bareng gue mau gak? Ucap Andi. Gua pulang bareng bokap aja bro. Bokap belum selesai ngajarnya. Gua harus nunggu bentar lagi. Ucap Ray. Oh, ya udah, gua duluan ya. Ucap Andi sambil berjalan meninggalkan Ray. Oke, hati-hati bro. Ucap Ray melihat Andi berlalu. Saat bersamaan, Ray yang sedang menunggu papanya selesai ngajar. Dia melihat Rena yang sedang menunggu di depan perpustakaan sambil memainkan handphone. Ray memperhatikan sekelilingnya dan mencoba mendekati Rena. Hai, ucap Ray. Hai juga jawab Rena. Aku Raymond, boleh dipanggil Ray. Ucap Ray sedikit gugup. Aku Renata, bisa dipanggil Rena. Balasnya sambil mengalihkan pandangan ke arah handphonenya karena dia merasa ada getaran di dada. Aduh, kok bisa ganteng bangin si batinnya dalam hati. Kak, kamu kenapa belum pulang? Tanya Ray merasa lebih gugup dari sebelumnya. Lagi nunggu mama. Mama belum selesai mengajar kayaknya makanya belum datang. Balas Rena masih belum berani melihat ke arah Ray. Oh, mama kamu mengajar di sekolah sini? Tanya Ray mulai gugupnya sedikit berkurang karena saat ini Rena tidak begitu sering melihat ke arah dia. Ya, kamu juga ngapain belum pulang? Tanya Rena membalas pertanyaan Ray. Sama, aku juga nunggu papa. Kayaknya dia juga belum selesai ngajar. Jawab Ray. Oh,